Bismillah, alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Firman Husain di channel yang keren beken ini. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan menyampaikan kajian tentang peranan generasi muda dalam menghidupkan peradaban Islam. Bagaimana pemaparan kajiannya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Generasi muda merupakan kunci utama dalam membangun kembali kejayaan peradaban Islam. Dengan potensi yang besar, semangat yang kuat, dan akses ke teknologi modern, mereka memiliki tanggung jawab untuk membawa nilai-nilai Islam ke kancah global. Dalam konteks dunia yang terus berubah, generasi muda Muslim memiliki peran strategis untuk menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan. Bagian pertama, tantangan yang dihadapi generasi muda Muslim. Yang pertama, krisis identitas. Globalisasi seringkali membuat generasi muda Muslim kehilangan jati diri mereka sebagai bagian dari umat Islam. Tekanan budaya asing dan arus materialisme dapat menjauhkan mereka dari nilai-nilai Islam. Selanjutnya, kurangnya pendidikan yang komprehensif. Sebagian besar generasi muda tidak mendapatkan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Kesenjangan dalam akses pendidikan berkualitas di beberapa negara Muslim masih menjadi kendala besar. Berikutnya, teknologi yang digunakan tanpa prinsip moral. Penyalahgunaan teknologi seperti media sosial seringkali menghasilkan konten yang merusak moral dan akhlak. Kurangnya panduan etika dalam penggunaan teknologi menjadi tantangan besar. Berikutnya, ketidakstabilan politik dan ekonomi. Konflik dan ketidakstabilan ekonomi di banyak negara Muslim membuat generasi muda kehilangan kesempatan untuk berkembang. Berikutnya, potensi generasi muda Muslim. Yang pertama, populasi yang besar. Dunia Islam memiliki populasi muda yang sangat besar, dengan mayoritas berada dalam rentang usia produktif. Potensi ini merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk membangun peradaban baru. Berikutnya, koneksi global. Generasi muda memiliki akses ke jaringan global melalui teknologi, memungkinkan mereka untuk menyebarkan nilai-nilai Islam secara luas. Kemudian, kreativitas dan inovasi. Generasi muda dikenal dengan kreativitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Inovasi di berbagai bidang, seperti teknologi, seni, dan budaya, dapat menjadi alat untuk memperkenalkan Islam sebagai agama yang relevan dan dinamis. Berikutnya, strategi membangkitkan peran generasi muda Muslim. Yang pertama, pendidikan berbasis Islam dan modernisasi. Kurikulum terintegrasi, menciptakan sistem pendidikan yang menggabungkan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Beasiswa global, memberikan akses pendidikan tinggi kepada generasi muda Muslim di bidang sains, teknologi, ekonomi, dan seni. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi untuk dakwah. Media digital, menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang kreatif dan relevan. Aplikasi edukasi, mengembangkan aplikasi yang mendukung pembelajaran Islam, seperti tafsir Al-Quran interaktif, pelatihan kepemimpinan Islami, dan kursus daring. Yang kemudian, pengembangan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan, mengadakan program yang melatih generasi muda untuk menjadi pemimpin dengan landasan nilai-nilai Islam. Role model Islami, mengangkat tokoh muda Muslim sebagai panutan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, gerakan sosial berbasis Islam. Mengorganisasi gerakan sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat,
seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan anak-anak kurang mampu, dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, kontribusi generasi muda dalam bidang strategis. Yang pertama, teknologi dan inovasi. Generasi muda Muslim dapat memimpin revolusi teknologi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral Islam. Pengembangan teknologi ramah lingkungan dan inovasi medis dapat menjadi kontribusi nyata. Yang selanjutnya, diplomasi dan perdamaian. Sebagai agen perubahan, generasi muda Muslim dapat memimpin gerakan perdamaian dan dialog antar budaya di tingkat internasional. Kemudian seni dan budaya. Seni Islami modern dapat menjadi alat untuk memperkenalkan Islam secara positif di dunia global. Musik, film, dan sastra Islami dapat menjadi media dakwah yang efektif. Dan ekonomi dan kewirausahaan. Dengan semangat inovasi, generasi muda dapat menciptakan bisnis berbasis nilai-nilai Islam yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Pengembangan startup syariah dapat menjadi contoh nyata penerapan ekonomi Islam di dunia modern. Dan Islam dan masa depan dunia, harapan di tangan generasi muda. Yang pertama, sahabatku, membangun dunia yang berkeadilan. Dengan memahami prinsip-prinsip Islam, generasi muda Muslim dapat menjadi pelopor keadilan sosial dan ekonomi di dunia. Berikutnya, menyebarkan pesan perdamaian. Generasi muda harus menjadi duta Islam yang menunjukkan wajah agama ini sebagai agama kasih sayang dan perdamaian. Kemudian melestarikan alam. Mereka dapat memimpin gerakan global untuk pelestarian lingkungan sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Generasi muda Muslim adalah harapan untuk membangun kembali kejayaan peradaban Islam di masa depan. Dengan memadukan semangat, kreativitas, dan nilai-nilai Islam, mereka dapat membawa perubahan yang signifikan di tingkat lokal maupun global. Saatnya generasi muda bangkit untuk memimpin dunia menuju tatanan yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pemaparannya berikut ini. Generasi muda Muslim sangat penting peranannya untuk menyatukan umat Islam menuju peradaban global. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun peradaban Islam yang mendunia adalah menyatukan umat Islam yang tersebar di berbagai negara dengan latar belakang budaya, etnis, dan bahasa yang berbeda. Kesatuan ini tidak hanya menjadi fondasi kekuatan internal umat, tetapi juga kunci untuk menghadapi tantangan global secara kolektif. Dalam konteks dunia modern, persatuan umat Islam harus diwujudkan dengan pendekatan yang inklusif, strategis, dan berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Bagian pertama, fondasi persatuan umat Islam. Yang pertama, tauhid sebagai pengikat utama. Islam menanamkan konsep tauhid sebagai pondasi kesatuan umat, menghapus batas-batas yang diciptakan oleh etnisitas atau nasionalisme. Firman Allah, sesungguhnya, agama tauhid, ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya 92. Berikutnya, Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Konsep ukhuwah Islamiyah mengajarkan bahwa setiap Muslim adalah saudara, tanpa memandang ras atau bangsa. Nabi Muhammad bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak akan menzalimi dan tidak akan menyerahkannya kepada musuh. Bukhari dan Muslim. Dan keadilan sebagai prinsip utama. Persatuan umat Islam hanya dapat terwujud jika keadilan diterapkan dalam segala aspek kehidupan,
baik dalam hubungan antar individu maupun antara negara Muslim. Berikutnya, strategi untuk menyatukan umat Islam. Yang pertama, menghapus sekat-sekat perpecahan. Mengatasi perpecahan mazhab. Dialog antar mazhab perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan pemahaman dan saling menghormati di antara umat Islam. Meninggalkan nasionalisme sempit. Fokus pada identitas bersama sebagai umat Islam di atas identitas kebangsaan yang memecah belah. Selanjutnya, menghidupkan kembali lembaga-lembaga Islam global. Organisasi Kerjasama Islam, OKI, harus direformasi agar lebih efektif sebagai wadah kerja sama politik, ekonomi, dan sosial di dunia Islam. Majelis Ulama Internasional membentuk Badan Ulama Internasional yang independen untuk memberikan panduan kepada umat Islam di seluruh dunia. Berikutnya, membangun ekonomi bersama. Pasar bersama dunia Islam mengintegrasikan ekonomi negara-negara Muslim untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Pengelolaan zakat global membentuk lembaga zakat internasional untuk mendistribusikan kekayaan secara adil ke seluruh umat Islam. Dan pendidikan untuk kesatuan. Kurikulum Islami global mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam universal tanpa bias budaya tertentu. Pertukaran pelajar dan cendekiawan memfasilitasi pertukaran ilmu antara negara-negara Muslim untuk meningkatkan solidaritas. Berikutnya, peran teknologi dalam mempersatukan umat Islam. Yang pertama, media sosial sebagai alat dakwah. Platform media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pesan persatuan dan melawan propaganda yang memecah belah umat Islam. Kampanye global dengan tagar atau gerakan daring dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Berikutnya, jaringan ekonomi digital. Teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem ekonomi Islam yang transparan, seperti pengelolaan wakaf dan zakat. E-commerce berbasis syariah dapat menjadi platform perdagangan antar negara Muslim. Dan platform edukasi global. Portal pendidikan Islam daring yang tersedia dalam berbagai bahasa dapat meningkatkan pemahaman umat Islam tentang ajaran agama. Selanjutnya, menghadapi tantangan dalam menyatukan umat. Yang pertama, Islamofobia dan tekanan eksternal. Islamofobia yang disebarkan melalui media global menjadi tantangan besar bagi persatuan umat Islam. Solusi: membangun media Islam yang kredibel untuk menyebarkan informasi yang benar tentang Islam. Berikutnya, konflik internal. Konflik antar negara Muslim seringkali menjadi hambatan utama dalam menyatukan umat Islam. Solusi: melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memediasi konflik berdasarkan prinsip keadilan. Kemudian, perbedaan budaya. Perbedaan budaya seringkali menimbulkan kesalahpahaman di antara umat Islam. Solusi: memperkuat rasa saling menghormati melalui dialog antar budaya. Selanjutnya, hasil dari persatuan umat Islam. Yang pertama, kekuatan politik global. Dengan bersatu, negara-negara Muslim dapat membentuk blok politik yang kuat untuk memperjuangkan keadilan di kancah internasional. Yang selanjutnya, kemandirian ekonomi. Kerja sama ekonomi antar negara Muslim akan menciptakan ketahanan ekonomi yang mampu menghadapi tekanan global. Berikutnya, harmoni sosial. Persatuan umat Islam akan mengurangi konflik internal dan meningkatkan solidaritas di antara sesama Muslim. Kemudian, kebangkitan peradaban Islam. Dengan kesatuan,
umat Islam dapat kembali memimpin dunia dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, seperti pada masa kejayaan peradaban Islam. Persatuan umat Islam bukanlah sekadar cita-cita, tetapi kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global yang kompleks. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang universal, bekerja sama secara strategis, dan memanfaatkan teknologi modern, umat Islam dapat menjadi kekuatan yang membawa perubahan positif di dunia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita lanjutkan kembali pemaparannya berikut ini. Peranan generasi muda dibutuhkan di era saat ini untuk membangun sistem global berbasis nilai Islam. Setelah menyatukan umat Islam dalam satu kesatuan yang kuat, langkah selanjutnya adalah membangun sistem global berbasis nilai-nilai Islam. Sistem ini tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh dunia, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, menawarkan prinsip-prinsip universal yang relevan untuk menjawab tantangan global seperti ketidakadilan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Yang pertama, fondasi sistem global berbasis Islam. Pertama, keadilan universal. Islam menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Firman Allah, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Quran Surat An-Nahl, ayat 90. Keadilan ini mencakup aspek hukum, ekonomi, politik, dan sosial, tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Berikutnya, kepemimpinan yang amanah. Pemimpin dalam Islam dipilih berdasarkan kompetensi dan amanah, bukan berdasarkan kekayaan atau kekuasaan. Rasulullah bersabda, "Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka." Abu Nuaim. Berikutnya, prinsip syura, musyawarah. Pengambilan keputusan harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan kehendak bersama. Firman Allah, "Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka." Quran Surat Asy-Syura 38. Berikutnya, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Islam mengajarkan untuk tidak merusak bumi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Firman Allah, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Al-Quran Surat Al-A'raf, ayat 56. Yang kedua, pilar-pilar sistem global berbasis Islam. Pertama, sistem ekonomi. Ekonomi berkeadilan, menghapus riba, memperkuat sistem zakat, infak, dan wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Keseimbangan pasar, mengatur pasar agar tidak dikuasai segelintir pihak dan memastikan akses ekonomi bagi semua. Ekonomi hijau, mendorong investasi pada teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Berikutnya, sistem hukum. Hukum berbasis maqasid syariah, menjamin perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi semua individu. Keadilan tanpa diskriminasi. Semua orang diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status atau latar belakang. Kemudian, sistem pendidikan. Pendidikan integratif, menggabungkan ilmu agama dan ilmu duniawi untuk menciptakan individu yang kompeten dan berakhlak mulia. Akses universal, memastikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi semua anak, tanpa diskriminasi. Dan sistem sosial, solidaritas sosial, memperkuat hubungan antar manusia melalui bantuan kepada yang membutuhkan.
Pemberdayaan perempuan. Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk berkontribusi di semua bidang, sesuai dengan syariat. Yang ketiga, penerapan sistem global berbasis Islam di era modern. Pertama, melalui organisasi internasional. Mengembangkan platform global seperti Organisasi Kerjasama Islam, OKI, untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dalam diplomasi internasional. Membentuk lembaga-lembaga yang fokus pada keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan perdamaian dunia. Berikutnya, teknologi sebagai alat transformasi. Blockchain syariah, mengelola keuangan dan zakat secara transparan dan efisien melalui teknologi blockchain. Media Islam global, membuat media yang menyebarkan nilai-nilai Islam dan menginspirasi perubahan positif. Yang selanjutnya, perjanjian antar bangsa, menjadi pelopor dalam menciptakan perjanjian internasional yang mendukung perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan. Dan diplomasi multikultural, menjadi penghubung antara budaya yang berbeda melalui dialog antaragama dan kerjasama lintas negara. Yang keempat, tantangan dan solusi dalam membangun sistem global. Pertama, Islamofobia. Islamofobia di beberapa negara dapat menjadi hambatan dalam menerapkan sistem global berbasis nilai Islam. Solusi: membangun narasi yang positif tentang Islam melalui diplomasi budaya dan pendidikan. Berikutnya, perbedaan pendekatan di dunia Islam. Beragamnya pendekatan dalam memahami Islam dapat menyebabkan kesulitan dalam menyatukan visi global. Solusi: mengutamakan prinsip-prinsip universal dalam Islam yang disepakati bersama. Berikutnya, ketergantungan ekonomi pada negara non-Muslim. Banyak negara Muslim yang bergantung pada negara maju untuk kebutuhan ekonomi mereka. Solusi: mengembangkan kerjasama ekonomi yang mandiri antar negara Muslim. Yang kelima, manfaat sistem global berbasis Islam untuk dunia. Pertama, menciptakan perdamaian dunia. Sistem ini menawarkan pendekatan yang adil dan inklusif, sehingga dapat mengurangi konflik global. Berikutnya, menjaga kelestarian alam. Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan alam, yang relevan untuk mengatasi perubahan iklim. Yang selanjutnya, memerangi kemiskinan dan ketimpangan. Sistem zakat dan infak dapat menjadi model dalam mengurangi kesenjangan ekonomi secara global. Berikutnya, memberikan teladan kepemimpinan yang adil. Kepemimpinan berbasis amanah dan musyawarah dapat menjadi contoh bagi negara lain. Membangun sistem global berbasis nilai Islam adalah cita-cita besar yang membutuhkan kerjasama dari seluruh umat Islam. Sistem ini tidak hanya akan membawa manfaat bagi umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi peradaban dunia. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan, Islam dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan global di masa depan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian pemaparan pengkajian kali ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, serta menambah literasi untuk dapat kita ambil nilai pembelajaran di dalamnya. Atas perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Saya Firman Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di channel yang keren beken ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.